Dalam dunia pendidikan, dinamika pembelajaran selalu menyertai dan berdampak langsung kepada para pelajar. Hal ini pun berlaku pada jenjang perguruan tinggi sebagai puncak pencapaian pendidikan formal yang menjadi tujuan utama para pelajar. Namun, dalam menempuh pendidikan perguruan tinggi tersebut, mahasiswa kerap dihadapkan dengan tantangan yang menekan emosional dan mental, seperti beban tugas yang berkelanjutan, persaingan kompetitif, serta ketidakpastian karir di masa depan. Hal ini menimbulkan kecemasan yang seringkali mengganggu proses belajar, menurunkan motivasi, serta berpotensi menghambat pencapaian akademik mahasiswa. Kecemasan akademik ini semakin terasa pada mahasiswa semester 5 yang berada pada fase transisi krusial menuju tahap akhir studi. Dalam konteks mahasiswa pendidikan agama Islam, ajaran Islam menawarkan sikap tawakal, yakni berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala setelah melakukan usaha yang maksimal sebagai penyangga emosi utama. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan pengaruh sikap tawakal dalam mengurangi kecemasan mahasiswa PAI semester 5 UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Berdasarkan uraian dari latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dari penelitian ini yakni yang pertama, bagaimana tingkat sikap tawakal mahasiswa PAI semester 5 UIN Sunan Gunung Jati Bandung, yang kedua, bagaimana tingkat kecemasan mahasiswa PAI semester 5 UIN Sunan Gunung Jati Bandung, dan yang ketiga, adakah pengaruh sikap tawakal dalam mengurangi kecemasan mahasiswa PAI semester 5 UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Dengan tujuan penelitian, yang pertama, menggambarkan tingkat sikap tawakal mahasiswa PAI semester 5 UIN Sunan Gunung Jati Bandung, yang kedua, menggambarkan tingkat kecemasan mahasiswa PAI semester 5 UIN Sunan Gunung Jati Bandung, dan yang terakhir menguji pengaruh sikap tawakal dalam mengurangi kecemasan mahasiswa PAI semester 5 UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Ada beberapa hal yang dipandang dapat bermanfaat baik secara teoritis maupun secara praktis dengan mengangkat penelitian ini. Di antaranya, yang pertama, manfaat teoritis bahwa penelitian ini dapat menambah pengetahuan tentang pengaruh sikap tawakal dalam mengurangi kecemasan mahasiswa PAI semester 5 UIN Sunan Gunung Jati Bandung yang dapat digunakan sebagai rujukan tambahan bagi sumber keilmuan. Lalu manfaat praktisnya bahwa penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak terkait seperti pihak mahasiswa, yakni dapat memberikan panduan praktis dalam menanamkan tawakal untuk mengelola kecemasan akademik, meningkatkan ketenangan batin dan prestasi belajar pada fase transisi semester 5. Lalu manfaat bagi pendidik dan pengelola perguruan tinggi, yakni menyediakan rekomendasi kurikulum integratif dan program konseling BK berbasis tawakal. Lalu manfaat bagi penulis sendiri, yakni memperkaya portofolio akademik, meningkatkan pemahaman pribadi tentang tawakal sebagai coping mechanism dan pengalaman metodologi kuantitatif untuk dan pengalaman metodologi kuantitatif untuk penelitian lanjutan. Masuk ke bab 2 yaitu tinjauan pustaka. Nah, yang pertama itu ada kajian teori. 1. Teori self-regulation dari Bandura. Jadi self-regulation itu kayak kemampuan mengatur pikiran, emosi, dan perilaku untuk mencapai tujuan. Terdiri dari 3 aspek nih. Ada kognitif, itu perencanaan, ada juga motivasi, itu keyakinan diri, dan metakognitif, yaitu evaluasi diri. Nah, itu kayak saling berputar secara siklis. Kalau dalam penelitian, self-regulation itu berkaitan dengan tawakal, karena keduanya itu dapat menurunkan stres. Jadi self-regulation itu melalui pengaturan psikologis, jadi tawakal melalui ketenangan spiritual. Yang kedua itu ada teori coping dari Lazarus and Volckham. Jadi coping itu kayak upaya menghadapi stres melalui 2 cara. Yang pertama itu ada problem focus, yaitu mengatasi sumber masalah. Terus ada juga emotion focus, yaitu mengelola emosi. Nah, jadi dalam perspektif Islam, ikhtiar tuh termasuk problem fokus, sedangkan tawakal merupakan emotion fokus. Coping yang adaptif karena menenangkan setelah usaha yang dilakukan sebelumnya. Masuk yang ketiga yaitu tawakal, variable X. Jadi tawakal tuh kayak penyerahan diri kepada Allah setelah ikhtiar dengan maksimal. Ada 3 ulama yaitu Al-Ghazali, Al-Qurtubi, dan Quraisy Shihab yang berpendapat. Jadi mereka ini menekankan bahwa tawakal itu bukan pasrah, tetapi bersandar hati pada Allah sambil tetap berusaha. Nah, aspeknya itu mencakup dengan pengenalan terhadap Allah, memahami sebab akibat, terus bersandar hati, husnuzon, dan menerima hasil. Jadi tawakal itu kayak membantu menurunkan stres dan menstabilkan emosi. Dan yang keempat itu ada kecemasan, variabel Y. Jadi kecemasan itu adalah rasa gelisah atau takut tanpa sebab yang jelas. Muncul dalam 4 dimensi, yaitu kognitif, khawatir, motorik gelisah, somatis tegang, jantung berdebar, dan juga afektif, itu gugup. Ini tuh bisa dipengaruhi oleh lingkungan, pengetahuan, bahkan juga terhadap dari dukungan keluarga. Sekarang masuk ke tinjauan pustaka. Yang pertama itu ada Aini 2021 melakukan penelitian pada mahasiswa PTKIN dan menemukan bahwa terdapat hubungan negatif yang signifikan antara tingkat tawakal dan kecemasan. Yang kedua itu ada penelitian Rahman 2019 yang mengkaji pengaruh religiositas terhadap stres dan kecemasan akademik. Dan yang terakhir itu ada penelitian Utami 2022 yang menitik beratkan peran spiritualitas dalam mekanisme coping stres. Dari penelitian-penelitian tersebut memberikan bukti empiris bahwa sikap
tawakal dapat menjadi salah satu strategi efektif untuk mengatasi kecemasan. Dan juga menunjukkan bahwa tawakal bukan hanya sekedar konsep teologis, tapi telah dibuktikan dalam banyak studi psikologi Islam sebagai salah satu bentuk religius coping yang efektif. Nah, ada juga yang selanjutnya itu kerangka berpikir yaitu variabel X, tawakal, dan variabel Y, kecemasan. Yang terakhir itu ada hipotesis. Yang pertama itu ada H0, tidak terdapat pengaruh sikap tawakal dalam mengurangi kecemasan mahasiswa PAI semester 5 UIN Sunan Gunung Jati. Dan yang kedua itu ada H1, terdapat pengaruh sikap tawakal dalam mengurangi kecemasan mahasiswa PAI semester 5 UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menjelaskan materi selanjutnya yaitu tentang metodologi penelitian. Jadi penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif yang mana pendekatan ini dipilih karena mampu menyajikan gambaran secara empiris mengenai kondisi yang nyata di lapangan secara sistematis dan juga terukur. Nah, melalui pendekatan kuantitatif deskriptif juga, peneliti dapat mengidentifikasi, mengukur, dan mendeskripsikan kecenderungan tingkat tawakal serta tingkat kecemasan yang dialami oleh mahasiswa PAI secara objektif berdasarkan data numerik. Nah, selain itu, pendekatan ini juga memberikan dasar analisis yang kuat untuk melihat seberapa tinggi sikap tawakal mahasiswa PAI dan bagaimana kondisi kecemasan mereka dalam menghadapi tuntutan akademik. Kemudian ada waktu dan tempat. Nah, penelitian ini dilaksanakan dari tanggal 29 Oktober 2025 sampai dengan 9 Desember 2025 di lingkungan akademik jurusan Pendidikan Agama Islam, yaitu di Fakultas Tarbiyah dan juga Keguruan di UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Kemudian untuk populasi dan sampel, subjek penelitian dari penelitian ini yaitu adalah mahasiswa atau mahasiswi jurusan PAI semester 5 di Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Kemudian untuk instrumennya kami menggunakan instrumen angket berbasis skala Likert dari 1 sampai 5 yang dirancang untuk mengukur dua variabel utama yaitu sikap tawakal dan kecemasan akademik mahasiswa. Di bab 4 itu ada hasil dan pembahasan ataupun hasil pembahasannya lah. Yang mana yang pertama itu ada tingkat sikap tawakal mahasiswa PAI semester 5 UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Yang mana mahasiswa pendidikan agama Islam ataupun PAI pada semester 5 di Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung menunjukkan sikap tawakal yang sangat tinggi dengan rata-rata skor 30,63 dari skala maksimal 35, yang mana persentasenya itu ada di 87,5% dari potensi maksimal dengan rentang skor individu dari 23 hingga 35. Nilai menang yang mendekati platform skala ini mengidentifikasi bahwa mayoritas responden telah menginternalisasikan tawakal sebagai integral dari kehidupan akademik dan spiritual mereka, bukan sekedar konsep topik belakang ataupun cuma materi doang. Skor tinggi ini selaras dengan definisi klasik dari Al-Ghazali di dalam kitabnya Ihya Ulumuddin yang menguraikan tawakal sebagai ternalitas harmonis, ilmu pengetahuan, tauhid, keadaan itu tentang hati dan perbuatan, ikhtiar sungguh-sungguh. Mahasiswa pendidikan agama Islam semester 5 tampak telah menguasai 3 dimensi, yang mana dimensi ilmu, kognitif, pembahasan mendalam tentang kodok dan kodar, dan wakala ilahi. Terlihat dari keyakinan bahwa Allah sebagai sebagai wakil terbaik ataupun tempat curhat terbaik lah setelah usaha maksimal. Yang kedua ada dimensi keadaan ataupun afektif, ketenangan batin, prasangka baik ataupun berprasangka baik lah, yang memungkinkan pelepasan overthinking akademik seperti kayak ada misalnya deadline, dikejar tugas ataupun dikejar UAS. Yang ketiga ada dimensi perbuatan, komitmen ikhtiar nyata seperti rutinitas sholat malam, zikir, dan konsultasi dosen sebelum berserah diri. Sesuai syarat Al-Qurtubi bahwa tawakal bukan pasrah ataupun malas. Pasrah misalnya udah ya saya bertawakal aja lah, itu bukan jadi
tameng ya. Pada semester 5, khususnya pada mahasiswa PAI biasanya menghadapi transisi krusial dari pembelajaran dasar ke persiapan skripsi ataupun magang, mengajar, dan ujian kualifikasi. Tawakal tinggi ini berfungsi sebagai proktor psikologi alami, mencapai relevansi terhadap quarter life krisis khas mahasiswa akhir, membuktikan bahwa pendidikan PAI efektif membentuk karakter spiritual yang adaptif terhadap tekanan modern sambil tetap berpijak pada ajaran Islam. Yang kedua, tingkat kecemasan mahasiswa PAI semester 5 UIN Sunan Gunung Jati Bandung secara serentak. Tingkat kecemasan responden tergolong sangat rendah dengan rentang skor individu yang sempit dari 10 hingga 15. Nilai menang berada di kuartil bawah skala ini mengidentifikasi bahwa mahasiswa PAI semester 5 telah mencapai keseimbangan emosional optimal di mana kecemasan tidak lagi menjadi penghalang signifikan dalam proses belajar mengajar ataupun persiapan akademik selanjutnya. Tidak adanya responden dengan kecemasan ekstrim yang di bawah 15 menunjukkan bahwa bahkan mahasiswa dengan beban tugas yang sangat banyak tetap mempertahankan stabilitas psikologi di atas ambang batas adaptasi. Jadi dari survei yang kami dapatkan bahwasanya dari mahasiswa yang akhirnya tidak ada merasa kecemasan gitu dari pembelajarannya. Pengaruh sikap tawakal mahasiswa semester 5 UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Pola skor menunjukkan kecenderungan negatif alami yang konsisten antara tingkat tawakal yang meraih poin 30,63 yang mana persenannya 87,5% potensi maksimal dan kecemasan rendah yang mana 12,73 persenannya 84,9% rentang bawah. Membentuk dinamika spiritual psikologi autentik pada mahasiswa PAI semester 5 UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Fenomena ini bukan sekedar korelasi statistik, melainkan mendiferensiasi operasional konsep tawakal. Mahasiswa tidak lagi overthinking deadline tugas karena telah menitipkan hasilnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan akar bahas wakalah, melemahkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Standar deviasi rendah menghasilkan koefisien varian di bawah 12%. Pada kedua variabel menciptakan homogenitas kolektif luar biasa yang memfasilitasi hubungan linear sempurna, yang mana R-nya itu ada 0,751. Fenomena ini unik karena efek homogenitas kurikulum PAI mata kuliah wajib seperti psikologi Islam, akidah, dan fikih munakahat secara serempak membentuk mindset tawakal seragam. Lingkungan mikro UIN Sunan Gunung Jati Bandung, budaya kayak seperti budaya pesantren modern, kayak sholat berjamaah, konseling kepada ustadz terdekat, dan memperkuat efek konvensi spiritual. Yang ketiga, tahap mutaris ataupun semester 5. Prinsip praskripsi menciptakan stres inquiry kolektif di mana pengalaman bertahap membentuk relasi simulatan. Yang mana di semester 5 ini banyak tugas seperti membuat artikel yang lain-lain. Fungsi proaktif tawakal terhadap overthinking akademik dalam konteks pendidikan Islam kontemporer. Tawakal berfungsi sebagai buffer psikologi spesifik terhadap overthinking akademik modern. Seperti misalnya pemicu kayak stres akademik, kayak misalnya deadline tugas, UAS, misalnya IPK tidak sesuai keinginan. Terus respon dari tawakal orang PAI sudah ikhtiar, konsultasi hasil hanyalah milik Allah, doa, belajar, tawakal, doa kepada Allah yang dengan doa terbaik gitu. Homogenitas linear stabil ini membuktikan bahwa tawakal bukan konsep abstrak, melainkan mekanisme kompling Islam operasional yang efektif melindungi mahasiswa PAI dari spiritual kecemasan akademik. Pola alami ini relevan untuk model intervensi psikologi Islam di perguruan tinggi keagamaan, di mana peningkatan 1% tawakal secara prediktif menurunkan kecemasan profesional, menciptakan ekosistem belajar yang tenang dan produktif. Jadi dari ketiga permasalahan tersebut, bahwasanya mahasiswa PAI semester 5 ini tidak memiliki rasa kecemasan dan memiliki rasa tawakal yang sangat tinggi. Oke, yang terakhir adalah kesimpulan.
Jadi dari penelitian yang kita lakukan ini dapat kita simpulkan bahwasannya untuk mahasiswa PAI semester 5 ini memiliki tawakal yang sangat tinggi dan kecemasan mereka yang sangat rendah. Yang mana dari inilah menunjukkan kestabilan emosional dan kemampuan adaptasi yang baik karena adanya internalisasi sikap spiritual yang mahasiswa PAI semester 5 ini implementasikan dalam kehidupannya, terutama dalam sikap tawakal ini. Maka di situ adalah kestabilan emosional yang memungkinkan mereka untuk tetap fokus dan produktif tanpa terjebak dalam kecemasan yang berlebihan. Kemudian untuk rekomendasi, sangat disarankan kepada kampus untuk memperkuat pembelajaran dan praktik spiritual yang menumbuhkan sikap tawakal. Kemudian untuk dosen disarankan untuk meningkatkan pendampingan akademik dan spiritual, terutama untuk mahasiswa dari semester 5 sampai mereka menjelang skripsi. Kemudian untuk budaya religius kampus, lingkungan kampus, itu diperlukan adanya pengajian dan konseling islami yang perlu dipertahankan. Kemudian untuk implikasi, karena tawakal ini merupakan sikap yang sangat efektif dalam strategi coping untuk mengurangi kecemasan akademik, maka mahasiswa ini sangat harus mengimplementasikan sikap tawakal ini dalam kehidupan sehari-harinya. Jadi setelah mereka berusaha, walaupun hasilnya tidak sesuai dengan apa yang mereka inginkan, mereka juga tetap harus berpasrah kepada Allah, karena apapun yang sudah dilakukan, apapun yang sudah diikhtiarkan, semua itu akan balik lagi kepada apa yang udah Allah takdirkan. Kemudian untuk yang terakhir, pendekatan spiritual itu membentuk mahasiswa yang kuat secara mental, akademik, dan moral. Mungkin itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Apabila ada salah kata dan perbuatan, mohon maaf, tolong dimaafkan. Saya pamit undur diri. Sekali lagi saya minta maaf dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.